Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hana Wahyu Anissa, kelas 10-3 absen 13. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas informatika yang berjudul Sistem Komputer. Jadi sebelumnya apa sih itu komputer? Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Jadi yang pertama ada sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindah. Contohnya ialah mouse, hard disk, prosesor, dan lain-lain. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat ini tidak terlihat secara fisik, tetapi fungsi dan dapat dioperasikan dengan menggunakan oleh penggunaan melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya untuk menjembatani penggunaan dengan perangkat keras. Perangkat keras adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Contoh perangkat keras ialah sistem operasi, aplikasi, dan lain-lain yang banyak dipakai seperti Microsoft Windows dan Linux. Yang ketiga ada pengguna, orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jenis-jenis komputer. Yang pertama ada mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikrokomputer sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Yang kedua ada komputer personal atau PC. Komputer personal memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro. Yang ketiga ada mini PC, merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di internet. Biasanya dipakai untuk industri kecil. Yang keempat ada mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Selanjutnya ada komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Yang terakhir ada superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam VLOPS. Floating Point Operation per Second, sama seperti mini komputer dan mini frame. Selanjutnya ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ialah Microsoft Windows, Linux, Android, iOS, dan sebagainya. Yang terakhir ada fungsi sistem operasi. Yang pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periferal. Yang keempat, mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengelola file seperti copy, save, sort, dan delete. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Yang kedelapan, mengelola memori. Yang kesembilan, mengelola keamanan. Yang kesepuluh, menangani komunikasi dengan jaringan. Sekian dari presentasi PPT yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.